Halo semua, perkenalkan nama aku Masita Firdaus Susanto dan NIM 21080151532. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penerapan biopsikologi dalam perkembangan perilaku manusia. Yuk ikuti videonya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih biopsikologi? Biopsikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan fungsi kerja alat-alat dalam tubuh manusia. Kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dari biopsikologi, dan biopsikologi juga pasti memiliki kaitan yang erat pada perkembangan perilaku manusia. Salah satu contohnya yaitu bagaimana perilaku manusia yang mengidap penyakit Alzheimer. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa itu Alzheimer. Alzheimer merupakan penyakit yang terjadi akibat penurunan fungsi inteligensi pada otak, terutama pada kognitif, daya ingat, emosi, dan pengambilan keputusan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, serta menyebabkan gangguan perilaku pada seseorang. Penyakit Alzheimer dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, faktor biokimia. Kedua, ada perubahan pada struktur di bagian hipokampus. Hipokampus merupakan struktur yang paling awal dipengaruhi dan memiliki gejala terberat pada Alzheimer, terutama yang terjadi di bagian frontal temporal, sehingga timbul gejala-gejala neurokognitif seperti penurunan memori dan pembelajaran spasial. Kemudian ada usia. Penyakit Alzheimer pada umumnya terjadi ketika seseorang mulai memasuki usia 65 tahun. Selanjutnya ada genetik, kemudian jenis kelamin. Penyakit Alzheimer lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Selanjutnya ada psikososial, lalu riwayat penyakit Alzheimer, dan yang terakhir ada sindrom Down. Nah teman-teman, selanjutnya kita juga dapat mengetahui nih gejala apa saja yang dapat terlihat pada penderita penyakit Alzheimer. Yang pertama itu ada lupa. Gejala awal yang mungkin terjadi pada penderita Alzheimer yaitu mudah lupa dengan nama sendiri, nama orang lain, janji, tidak mengingat pembicaraan, dan lain sebagainya. Kemudian sulit melakukan aktivitas. Penderita Alzheimer biasanya mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya, seperti kesulitan dalam mengendarai kendaraan, kesulitan dalam membuat kesimpulan, kesulitan dalam mengenakan pakaian, kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan lain sebagainya. Kemudian ada gangguan berbicara. Pada penderita Alzheimer biasanya mengalami kesulitan untuk mencari dan menemukan kalimat yang tepat untuk berbicara, sehingga hal tersebut dapat menghambat komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, perubahan perilaku. Pada penderita Alzheimer, seringkali terjadi perubahan tingkah laku seperti pergi tanpa sadar, berkeliling rumah atau halaman tanpa tujuan, kabur dari pengawasan pengasuhnya, dan bisa menjadi lebih agresif. Kemudian yang terakhir ada disorientasi. Penderita Alzheimer biasanya mengalami kesulitan dalam mengenal waktu, tempat, bahkan penderita Alzheimer tidak mampu mengenali rumahnya sendiri, sehingga perlu pengawasan pada penderita Alzheimer. Meskipun demikian, penyakit Alzheimer dapat dicegah atau diminimalisir dengan melakukan beberapa hal, seperti diet lemak. Diet lemak dapat dilakukan dengan mengonsumsi ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 DHA yang terdapat pada ikan tuna dan ikan salmon. Hal ini dapat mengurangi penurunan kinerja kognitif pada orang tua. Di otak, DHA memiliki peran dalam kinerja neurotransmitter, yaitu dopamin dan serotonin. Neurotransmitter memiliki fungsi sebagai penghubung antara otak ke seluruh jaringan saraf dan pengendali ke seluruh fungsi tubuh. Kemudian, dengan mengonsumsi vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks memiliki peran aktif dalam mengatur kinerja neurotransmitter dan metabolisme karbohidrat untuk produksi energi
yang memiliki peran dalam memelihara kerja saraf, memperbaiki memori, kewaspadaan, dan aktivitas sehari-hari. Kemudian melakukan olahraga rutin. Olahraga dapat memperbaiki spek fungsi kognitif sebanyak 20-30% karena dengan melakukan olahraga mampu meningkatkan aliran darah di otak dan produksi faktor pertumbuhan untuk saraf. Kemudian dengan melakukan latihan otak untuk menstimulasi kognitif individu seperti dengan melakukan diskusi, bermain catur, mendengarkan lagu, melukis untuk mempertahankan kemampuan kognitif. Dan hal ini mampu membuat dendrit semakin berkembang serta meningkatkan plastisitas sistem saraf pusat. Selanjutnya, melakukan meditasi. Melakukan meditasi juga mampu untuk menurunkan resiko terkenanya penyakit Alzheimer karena meditasi mampu menurunkan level kortisol dan memperbaiki mekanisme pelepasan kortisol yang memiliki fungsi untuk mencegah atau menahan penggunaan glukosa oleh hipokampus, menghambat transisi sinapsis, dan menyebabkan neuron atau sel saraf terluka serta kematian sel. Selanjutnya, memberikan kasih sayang dan perhatian. Pemberian kasih sayang dan perhatian kepada penderita Alzheimer merupakan salah satu obat yang paling ampuh karena dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup mampu untuk mencegah dan juga mengobati kepikunan yang mungkin terjadi pada individu. Salah satu caranya yaitu dengan membuka foto lama yang memberikan kesan kenangan lama yang pernah dialami oleh individu. Hal ini mampu membuat individu menjadi lebih bahagia dan dapat mengingat kembali nama kerabat yang mungkin ia lupa. Alzheimer terjadi karena gangguan pada fungsi otak. Hal ini menyebabkan kemunduran daya ingat, kehilangan kemampuan dalam berbahasa, gangguan dalam mengambil keputusan, dan membuat perencanaan, dan pengaturan aktivitas, sehingga dapat membuat penderita tidak lagi mampu untuk hidup mandiri. Hal inilah yang membuat perubahan pada perilaku individu tersebut. Alzheimer juga ditandai akibat terjadinya kemunduran saraf-saraf pada susunan saraf pusat. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui nih, apa sih manfaat dari biopsikologi? Biopsikologi memiliki manfaat untuk mengetahui kondisi biologis manusia yang mempengaruhi fungsi perilaku pada manusia. Yang kedua, mengetahui fungsi dan kerja alat tubuh manusia yang berpengaruh pada tingkah laku dan juga perilaku manusia. Kemudian yang terakhir, kita dapat mengetahui fungsi aspek yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti fungsi kognitif, emosi, dan juga fungsi konasi. Nah, jadi gitu teman-teman, semoga pemaparan materi mengenai manfaat dan penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.